Hai guys, perkenalkan nama saya Sudli Rarun. Saya dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai teknik dan teknologi. Jangan kemana-kemana ya, yuk ikuti. A. Tujuan analisis aspek teknis dan teknologi. Tujuan analisis aspek teknis dan teknologi adalah untuk meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi, rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek maupun pada saat operasionalisasi secara rutin. B. Layout pabrik. Layout pabrik terbagi dalam dua jenis, yaitu layout proses dan layout garis. Layout proses yaitu fungsional, yang dimaksud di sini adalah mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi sama dikelompokkan dan ditempatkan di dalam suatu ruang atau tempat tertentu. Layout garis adalah mesin-mesin dan peralatan-peralatan disusun berdasarkan urutan dari operasi proses pembuatan produk. Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan pemilihan layout pabrik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya konsisten dengan teknologi produksi. Yang kedua, adanya arus produksi di dalam proses yang lancar. Yang ketiga, penggunaan ruangan yang optimal. Yang keempat, terdapat kemungkinan untuk penyesuaian ataupun ekspansi. Dan yang kelima, meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan keselamatan kepada tenaga kerja. C. Kriteria pemilihan jenis teknologi dan peralatan. Yang pertama, ketetapan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, keberhasilan pengguna jenis teknologi tersebut di tempat lain yang memiliki ciri-ciri mendekati dengan lokasi proyek. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan penduduk atau tenaga kerja setempat dengan kemungkinan pengembangannya. Yang keempat, pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan kas dan keusangan. D. Penentuan lokasi perusahaan atau pabrik. Dalam penentuan lokasi perusahaan atau pabrik, diperlukan faktor-faktor yang harus diperhatikan agar memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, termasuk pertimbangan mengenai kemungkinan untuk memperbesar atau memperluas pabrik pada masa yang akan datang. Banyak perusahaan atau pabrik menderita rugi terus-menerus karena operasinya tidak efektif dan efisien, yang disebabkan oleh penentuan lokasi perusahaan atau pabrik tersebut yang salah. Terkadang bukan menjadi penentuan lokasi suatu perusahaan atau pabrik yang hanya memusatkan perhatian kepada aspek saja, misalnya aspek kemanusiaan sosial dan politis dengan tanpa memperhatikan aspek lainnya yang penting, misalnya aspek ekonomis dan teknisnya. E. Tujuan penentuan lokasi perusahaan atau pabrik. Tujuan penentuan lokasi suatu perusahaan atau pabrik tepat ialah untuk membantu perusahaan atau pabrik beroperasi atau berproduksi dengan lancar, efektif, dan efisien. Penentuan lokasi atau perusahaan atau pabrik yang tepat akan menentukan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup dan kontinu dengan harga yang layak atau memuaskan. Yang kedua, kemampuan melayani konsumen dengan memuaskan. Yang ketiga, mendapatkan tenaga buruh yang cukup. Yang keempat, memungkinkan diadakannya perluasan pabrik di kemudian hari. Walaupun lokasi suatu perusahaan atau pabrik sudah cukup baik untuk suatu jangka waktu tertentu,
atau pada saat ini, tetapi mungkin timbul masalah plan location yang baru di kemudian hari yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, adanya perubahan adat kebiasaan masyarakat. Yang kedua, adanya perpindahan pusat-pusat penduduk dan perdagangan. Yang ketiga, adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan yang lebih baik. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan atau pabrik. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu faktor utama atau primer dan faktor-faktor sekunder. Yang pertama, faktor-faktor primer, yang di dalamnya meliputi yang pertama letak dari pasar, yang kedua letak dari sumber-sumber bahan mentah, yang ketiga terdapatnya fasilitas pengangkutan, yang keempat suplai dari buruh dan tenaga kerja yang tersedia, yang kelima adanya pembangkit tenaga listrik. Dan yang kedua, faktor-faktor sekunder yang meliputi yang pertama rencana masa depan, yang kedua biaya dari tanah dan gedung, yang ketiga kemungkinan perluasan atau ekspansi, yang keempat adanya fasilitas servis dan fasilitas lainnya untuk dinikmati masyarakat, yang kelima adanya fasilitas pembelajaran, yang keenam persediaan air, yang ketujuh tinggi rendahnya pajak dan undang-undang perubahan, yang kedelapan masyarakat yang di daerah yang bersangkutan, yang kesembilan adalah iklim. G. Suburban area. Alasan perusahaan memiliki suburban sebagai lokasi untuk mendirikan pabriknya di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, upah buruh relatif lebih murah daripada di kota-kota besar. Yang kedua, letaknya relatif dekat dengan pasar daripada daerah-daerah luar kota. Yang ketiga, harga tanah relatif lebih murah daripada di kota-kota besar dan tanah yang luas banyaknya tersedia untuk kemungkinan perluasan. Yang keempat, banyak mempunyai hubungan transportasi ke kota-kota besar sebagai pasar untuk barang-barang yang akan dihasilkan. Yang kelima, dekat dengan servis industri yang umumnya terdapat di kota-kota besar. Yang keenam, tidak perlu membangun atau mendirikan pembangkit listrik sendiri karena listrik di kota besar biasanya terdapat banyak, mudah dicapai. Yang ketujuh, pajak-pajak pada umumnya lebih rendah. Yang kedelapan, biaya gedung atau bangunan relatif lebih murah. Yang kesembilan, adanya persediaan tenaga kerja yang besar. Yang kesepuluh, hanya sedikit waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk pergi dan pulang dari pekerjaan. Ke-11, sedikitnya pembolosan karena kurangnya kesempatan kerja di daerah yang bersangkutan. Yang ke-12, adanya labor relation yang lebih akrab. H. Alat analisis aspek teknis. Terdapat beberapa metode analisis yang dapat digunakan dalam menentukan pemilihan lokasi suatu pabrik. Yang pertama, metode penilaian hasil falas. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Yang ketiga, economic analysis. Yang keempat, metode break-even point. Yang kelima, metode transportasi. Kita akan bahas yang pertama, metode penilaian hasil falas. Dalam metode ini, semua faktor yang dianggap penting dinilai untuk masing-masing lokasi, kemudian lokasi yang mempunyai nilai yang tinggi yang kita pilih. Sebagai contoh, misalkan ada 3 tempat berbeda yang dapat dipilih untuk lokasi pabrik yang akan didirikan seperti terlihat dalam tabel ini. Faktor-faktor yang dianggap penting untuk menilai masing-masing lokasi, misalnya dalam hal ini ada 6 faktor. Yang pertama, pasar, yang kedua pengangkutan, yang ketiga bahan baku, yang keempat tenaga kerja,
Yang kelima, tenaga listrik, dan yang keenam, iklim. Kedua, metode perbandingan biaya. Dalam menentukan pemilihan suatu lokasi pabrik, dapat digunakan metode perbandingan biaya. Biaya-biaya atau cost yang diperbandingkan untuk pemilihan suatu lokasi pabrik ini dapat dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, biaya atau harga bahan. Yang kedua, biaya pengelolaan. Dan yang ketiga, biaya distribusi. Biaya atau cost ini mungkin dipertimbangkan untuk suatu unit produksi, seperti suatu karung tepung tapioka untuk suatu jumlah tertentu, ataupun untuk suatu volume output dalam satu unit waktu, seperti untuk 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Biaya atau harga bahan dalam hal ini akan meliputi harga pembelian ditambah biaya transportasinya. Biaya pengolahan akan meliputi seluruh biaya operasi ditambah dengan biaya-biaya yang dipertimbangkan dari item-item biaya seperti gedung atau bangunan, tanah, dan pajak. Ketiga, economic analysis. Economic analysis adalah suatu analisis mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif ditambah dengan penilaian atas faktor-faktor intangible yang relevan. Jadi, dalam penilaian ini digunakan penganalisasian kualitatif dan kuantitatif dengan harapan penilaian ini objek dan sehat. Biaya operasi yang dianalisis dalam metode ini meliputi biaya sewa, biaya ongkos atau pengangkutan, biaya buruh, pajak, harga listrik, dan sebagainya. Penyusunan daftar harga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi ini akan mempermudah perusahaan untuk memperbandingkan berbagai alternatif lokasi dan membantu dalam penilaian yang bersifat menyeluruh mengenai alternatif lokasi tersebut. Yang keempat, metode break-even point atau BEP. Break-even point merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisa alternatif pemilihan lokasi pabrik yang optimum. Dalam hal ini, BEP dicapai pada titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Yang kelima, metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang butuh secara optimal. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan metode transportasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas pabrik sebagai sumber. Yang kedua, kapasitas permintaan di wilayah pemasaran atau gudang sebagai tujuan. Yang ketiga, biaya produksi masing-masing pabrik. Dan yang keempat, biaya distribusi dari tempat asal ke tempat tujuan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pemilihan lokasi pabrik dengan menggunakan metode transportasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan biaya produksi pada setiap biaya transportasi. Biaya ini akan digunakan sebagai biaya transportasi pada kota biaya dalam tabel transportasi. Yang kedua, penentuan alternatif lokasi pabrik. Setiap alternatif merupakan kombinasi yang terdiri dari alternatif pabrik yang tersedia. Yang ketiga, buat tabel transportasi untuk setiap alternatif. Isikan jumlah biaya produksi dan transportasi dalam kotak biaya. Yang keempat, setiap alternatif dialokasikan secara optimal dengan metode transportasi. Yang kelima, lokasi yang dipilih adalah lokasi yang menghasilkan biaya transportasi yang paling murah.
Hai guys, pada saat ini saya telah selesai menyampaikan materi mengenai teknik dan teknologi. Jika dalam kesempatan saya tadi saya membawakan materi, saya mengalami banyak kesalahan, saya mohon maaf. Oleh karena itu, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.